Kalau kemarin kita bahas iPhone 6s di tahun 2020, kali ini kita akan bahas iPhone 7 yang satu tingkat di atasnya. Bagaimana performanya di tahun 2020 ini? Dan kalau dibandingkan dengan smartphone Android di range yang sama, lebih bagus mana? Video kali ini diperuntukkan untuk Anda yang sedang menimbang untuk memiliki iPhone lawas namun juga tergoda dengan smartphone lain keluaran terbaru. Dan hai, saya Henkis. Yuk bahas iPhone 7. Dari sisi desain, sekilas nyaris tidak ada perbedaan dengan seri sebelumnya. Layar depan dilapisi Gorilla Glass, housing di bagian belakang rangka aluminium, dua buah speaker stereo atas dan bawah. Perbedaan dengan seri sebelumnya adalah posisi antena yang membelok ke atas, ukuran lensa kamera yang lebih besar, ketiadaan lubang jack audio. Dan yang terakhir adalah tombol fingerprint yang sudah bukan tombol lagi. Ya, fingerprint iPhone 7 bukanlah tombol mekanik yang benar-benar bisa ditekan, melainkan sebuah tombol statik yang menggunakan Taptic Engine. Jadi saat ditekan, sebenarnya tombol ini tidak bergerak, namun memberikan sensasi seperti menekan tombol sungguhan. Desain iPhone 7 ini ringkas dan kokoh. Menurut saya, HP ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak nyaman menggunakan HP-HP yang besar. Layar 4,7 inci dengan rasio layar 16:9 dan mengusung layar IPS yang Apple sebut dengan Retina display. Layar iPhone 7 ini menghasilkan akurasi warna yang cukup bagus meskipun resolusi rendah. Namun karena ukurannya yang ringkas, sehingga kerapatan pikselnya jadi terlihat bagus. Buat nonton video YouTube maupun Netflix, masih oke. Dari segi performa, dengan chipset A10 Fusion dan RAM 2GB, untuk pemakaian sehari-hari seperti balas chat, scrolling Instagram, iPhone 7 ini sangat nyaman untuk digunakan. Berbagai macam aplikasi juga berjalan mulus. Performa untuk gaming juga masih sangat bisa diandalkan. Seperti bermain PUBG, masih bisa disetting grafis HD dan frame rate high. Jika Anda terbiasa bermain game dengan layar 18:9, Anda akan merasakan ketidaknyamanan saat kembali menggunakan layar 16:9. Namun ini hanya masalah waktu sampai Anda kembali beradaptasi dengan layar seperti ini. Saya pribadi sangat puas dengan performa iPhone 7, dan tidak ada keluhan dalam hal ini. Kekurangan pada iPhone 7 ini ada pada sektor baterainya. Karena ukuran HP-nya yang ringkas, imbasnya bisa dipastikan baterainya juga pasti kecil. Ditambah lagi, unit yang kita bahas adalah iPhone 7 Second. Dengan kesehatan baterai saat ini 84%. Untuk pemakaian normal saya, biasanya iPhone 7 ini mampu bertahan 7 hingga 8 jam. Dan kalau dipakai untuk gaming, hanya mampu bertahan 3 hingga 4 jam saja. Dan lagi proses charging pada HP ini terbilang cukup lama, yakni dari 20% hingga full perlu waktu hingga 2 jam. Pada bagian belakang terdapat satu buah kamera dengan resolusi 12 megapiksel, dan kamera depannya beresolusi 7 megapiksel. Kamera iPhone memiliki karakteristik dan saturasi warna yang natural, sehingga foto-foto yang dihasilkan terlihat alami. Dan meskipun resolusi kamera terbilang kecil, iPhone 7 ini mampu menghasilkan foto-foto yang bagus, kecuali foto saat dalam kondisi low light. Berikut beberapa hasil foto dari kamera iPhone 7.
Dan hasil perekaman video iPhone 7 juga sangat baik. iPhone 7 mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Dan juga terdapat fitur OIS, sehingga hasil perekaman video lebih stabil dan minim getaran. Namun fitur OIS ini hanya bisa digunakan pada resolusi HD 1080. Saran saya untuk kebutuhan outdoor yang perlu banyak bergerak, pilihlah opsi perekaman resolusi 1080-60 fps untuk mendapatkan hasil video yang smooth dan stabil. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau upload IG Story menggunakan iPhone akan jauh lebih baik hasilnya. Dan kelebihan daripada device iPhone dibandingkan dengan smartphone lainnya adalah iOS-nya. Apple dikenal selalu memberikan dukungan sistem operasi pada perangkat lawasnya selama mungkin. Biasanya update sistem operasi bisa 4 hingga 5 versi ke depan. Jadi, generasi iPhone sebelumnya seperti iPhone 7 ini pun tetap mendapatkan dukungan iOS terbaru. Dan saya rasa iPhone 7 ini juga masih akan mendapatkan dukungan iOS 1 hingga 2 tahun mendatang. Fitur lain dari iPhone 7 ini adalah adanya sertifikasi IP67 yang diklaim bisa tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi kalau Anda beli dalam kondisi second, sebaiknya jangan dicoba ya. Karena kita tidak tahu riwayat dan kondisi HP tersebut saat digunakan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian fitur lain yang menjadi favorit saya adalah 3D Touch. Fitur yang sudah ada sejak generasi sebelumnya ini memberikan feedback getaran pada jari kita saat menekan layar iPhone 7 ini. Dan sensasi ini tidak saya temukan di smartphone lain. Fitur 3D Touch ini digunakan untuk melihat preview pesan masuk, preview profile data di sosmed, ataupun buka foto tanpa harus benar-benar masuk ke dalamnya. Stalking mata. Harga iPhone 7 ini di marketplace berkisar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Walaupun dari segi desain terlihat jadul, namun performanya masih bagus. iPhone 7 ini juga masih bisa bersaing dengan smartphone Android dengan kisaran harga yang serupa. Kalau tujuan beli iPhone hanya untuk Instastory lebih bagus, ya tidak salah juga. Kenyataannya memang bagus. Dan kenyataannya lagi, fungsi iPhone ini lebih dari itu. Buat Anda yang sudah lama pakai Android dan ingin mencoba iPhone 7 saya rekomendasikan dan carilah storage minimal 128 GB. Sekian dulu video kali ini, saya Henkis, sampai jumpa.